Oh ya, lupa. Kita mulai untuk materi fisika. Halo Ferdin, welcome ya. Kalau mau hidupin mikrofon nggak apa-apa. Oke. Hari ini fisika ya, besaran satuan. Natasha udah dapat emailnya ya untuk yang OneNote. Di HP udah, tapi di komputernya nggak masuk kok. Ada tulisan ini nggak? Add notebook di sini aja nih. Nanti di add di sini aja. Nanti nongol kok di sini. Add apa more gitu? More notebook, sorry. Di more notebook. More notebook nanti kelihatan tuh ada listnya. Nanti tambahin aja di sono ya. Kalau nanti mau dicek, cek aja. Oke, kita mulai dulu ya. Nah, sebentar. Mau di setting dulu. Supaya kelihatan. Bentar ya. Oke. Kita bisa mulai sekarang. Layarnya udah kelihatan ya, ada tulisannya. Oke, ini di zoom dulu. Oke, welcome ke kelas 10 ya. Kelas 10 untuk fisika dulu. Nah, di sini nanti untuk bab pertamanya nanti besaran satuan. Nanti kalau sudah ada OneNote nanti saya tunjukin nih di sini apa aja yang harus dipelajari ya. Tuh, ini nih. Pertemuan pertama untuk hari ini dia ada 4 subbab ya, nih. Pendahuluan, besaran satuan dimensi, konversi, analisa dimensi. Nanti pertemuan kedua baru di angka penting, alat ukur, nilai ketidakpastian. Jadi hari ini 4 aja subbabnya. Oke, nanti untuk latihan mandiri belakangan ya kalau kalian udah selesai. Oke, pertama kita review sedikit dulu. Apa sih besaran satuan itu ya? Ini kalau di bahasa Inggrisin kadang nih ya, Smoky itu demen bahasa Inggris. Ini quantities ini bacanya. Quantities, nah ini bacanya units. Kalau di Inggrisin ya. Nih, oke. Pertama, pendahuluannya dulu. Di sini kita lihat ya, fisika secara umum dulu merupakan fundamental. Ini saya nanti kasih stabilo ya, poin-poin pentingnya. Berlaku secara universal. Nah, ini pentingnya apa? Universal artinya nggak cuma di bumi ya. Di planet manapun berlaku dia, fisika itu. Nah, terus bidangnya apa aja yang akan dipelajari fisika? Secara umum ada 6 ini. Mekanika, relativitas, termodinamika, elektromagnet, optik, mekanika kuantum. Khusus kelas 10, 95% akan bermain di mekanika. Kelas 10 ya. Nanti kalau kelas 11 di 2 sampai 6 ini. Ini kelas 12, ini kelas 11, ini kelas 11, ini 11, ini 12. Nah, ini. Jadi kita akan lebih dominan akan bermainnya di mekanika di sini. Ini kita mainnya di sini ya. Hampir sampai pertama sampai nanti kalian mau naik kelas itu mekanika semua. Cuma satu itu yang bukan mekanika, seingatnya ya. Oke, sekarang kita ngomong besaran satuan dan dimensi ya. Oke, di sini ada 3 data nih, besaran, satuan, dimensi. Pertama, definisi dulu. Pasti selalu ya, kita pasti harus tahu nih definisinya. Poin pentingnya adalah, besaran adalah sesuatu bisa dihitung. Pertama. Kedua, diukur. Berarti ada satuannya ya, kalau diukur. Bentuk angka dan ada satuan. Nah, ini 4 poin pentingnya di sini nanti. Terus dasar dari pengukuran tuh mau ngapain sih? Kita deskripsiin fenomena alam. Contoh, gempa bumi 8 skala Richter. Itu kan ambruk semua ya bangunan. Dibandingin 4 skala Richter. Nah, itu deskripsinya. Jadi ada satuan, nilainya beda, efeknya juga beda. Ini fenomena alam, contoh gempa bumi. Kedua, menunjukkan nilai fisis dari sesuatu. Contoh misalnya
handphone kalian ya. Handphone itu kan macam-macam, bisa diukur layarnya berapa, misalnya 6 inch, atau beratnya berapa, 200 gram misalnya, atau harganya berapa gitu kan ya, mahal, murah gitu. Nah, ini adalah nilai fisis. Nilai fisik itu bentuknya itu. Atau volumenya berapa, tebelnya berapa, itu fisiknya semua. Nanti setiap materi itu kita akan melihatnya bisa masanya doang, bisa volumenya doang, bisa tebelnya doang, tergantung di subbabnya nanti. Terus pasti perlu standar yang pasti ya. Standar di sini berarti satuannya nanti. Kita kan kadang kalau ngukur kan bisa meter, bisa kilometer, bisa senti segala macam gitu. Nah, untuk standarnya di sini, standarnya ya, dia pertama secara konseptual dulu ya, atau fisis. Fisis itu fisika berarti, secara fisika ya. Dia ada dua tipe. Di sini saya tunjukin ya, besaran pokok. Ini artinya besaran standar yang disepakati untuk digunakan seluruh dunia. Ini disebut juga SI. Kalau kalian kelas 7 atau SMP pasti dapat nih ya, satuan internasional. Terus ada 7. Nah, di sini kalian wajib pahami dan hafalin ya 7 ini. Panjang, massa, waktu, suhu, kuat arus, dan cahaya, jumlah mol. Satuannya ini, panjang meter ya umum, massa kilogram, waktu sekon. Nah, suhu hati-hati, ini bukan derajat Kelvin, oke? Suhu ini kalau pakai Kelvin nggak ada derajat. Selama ini kan kalau kita tahunya kan derajat Celcius ya, derajat Fahrenheit. Tapi kalau Kelvin nggak ada derajat, hati-hati ya. Ini saya kasih tanda setu. Nggak ada ya. Kuat arus ampere, A ya. Intensitas cahaya CD, kandela. Jumlah mol, mol. Oke. Dimensinya, gampangnya gini. Dimensi itu mewakili English-nya dia awal. Contoh, panjang itu kan length ya, kalau di Inggrisin. Itu huruf depannya kan L. Nah, ini. Nah, L. Jadi hafalnya gampang. Ini apa kalau massa? Mass kan? M tuh. Waktu time. T. Nah, khusus temperatur, harusnya kan suhu kan temperatur. Cuma karena T-nya sudah diambil sama time, nggak mungkin ini pakainya T lagi. Maka dia ganti lambang. Lambang ini bacanya theta. T juga sih sebenarnya. Cuma dia ngalah sama waktu. Dia ngalah, dia kasihnya theta aja. Karena dimensi itu nggak boleh sampai ada huruf yang sama. Nggak boleh. Satu huruf mewakili satu besaran. Nggak bisa dua huruf. Satu huruf, dua besaran nggak bisa. Oke. Terus I. Ini ampere ya. Kuat arus. Itu tuh kalau itunya current sebenarnya. Cuman dia beda sendiri. Dia pakainya I. I ini lambang kalau misalnya kalian nanti masuknya di fisika. Berapa ampere gitu. Jadi lambangnya kuat arus tuh I. Kalau volt itu V gitu. Intensitas cahaya J, jumlah mol N. Oke, nah 3 ini ya, ini disebut dengan fundamental mekanika. Artinya apa? Hampir semua satuan nanti akan tersusun dari 3 besaran ini untuk mekanika. Kelas 10 nih. Panjang masa waktu MLT. Jadi ini semua pasti akan dipakai sangat banyak. Oke, sampai sini dulu. Ada pertanyaan sebelum lanjut dulu? Harusnya oke ya. Oke, itu besaran, ini ada 7 nanti. Nah, tadi kan besaran pokok. Sekarang besaran turunan. Ada 2 ya, jadi secara fisis ada 2, besaran turunan, besaran pokok. Pokok fix 7 tadi, kalau turunan banyak. Bisa 50 mungkin. Tapi nggak mungkin kalian suruh ngafalin semua. Hafalin yang penting-penting aja. Jadi besaran turunan itu besaran yang merupakan gabungan nih fotonya dari beberapa besaran pokok. Jadi si pokok tadi itu yang 7 digabung semua sehingga membentuk besaran yang baru. Ini contohnya ya. Saya sengaja kasih di sini yang paling banyak dipakai di mekanika ini. Ini mekanika semuanya kayak gini nih. Jadi tolong ini dimensinya ya dihafalin. Pahami, oke? Kecepatan meter per sekon. Nah, saya kasih tahu dulu ya, kalau kalian ketemunya 1 sekon, sepersekon gini ya.
Ini bisa disamain kayak S pangkat min 1. Nanti kalian akan belajar ini di mat wajib. Ingat ya, jadi kalau dia bilang di penyebut ini kan penyebut yang ngomongnya. Mau balik ke pembilang, itu pangkatnya balik tanda. Jadi min 1. Sama juga kalau misalnya S kuadrat gini, pas balik atas, jadinya S pangkat min 2. Itu. Kalau misalnya awalnya ada minus, balik atas jadi nggak ada minus. Tuh. Ingat aja, beda posisi ya pembilang penyebut, pangkatnya balik tanda. Contohnya ini kan meter per sekon. Harusnya kan kalau kita tulis kan boleh dong meter sekon min 1 gitu. Nah, dimensinya tadi apa? Meter tuh punya panjang, length, L. Sekon itu punya waktu ya, T min 1. Nah, ini sama kan. Oh iya, nanti untuk dimensi tergantung ikutin sekolah ya. Kadang ada boleh Pak harus kurung kotak, kadang kurung kotak nggak pakai pun nggak masalah. Nanti lihat sekolahnya ajarinnya gimana. Harus pakai kurung kotak nggak? Itu. Nanti kalau saya yang jelasin pasti pakai kurung kotak ya. Tuh. Percepatan meter per sekon kuadrat ini kan juga sama ms min 2 ya. Itu sama, berarti m itu punya siapa? Panjang ya, length. S-nya punya siapa? Time. Gitu. Terus gaya. Gaya tuh Newton. Tapi kalau dibongkar jadi begini. Nah, satuannya ini ya. Kilogram punya massa. Meter punya panjang, length. Sekon kuadrat punya waktu, cuma karena penyebut balik atas membilang. Tuh. Momentum, kilogram meter per sekon, ya ini. Lihat nih, semuanya nih, satuan mekanika, MLT semua kan. Tuh, ini yang saya bilang tuh. Semuanya tuh, lihat tuh. Ini MLT semua. Oke, sama ya, energi, daya. Jadi tolong yang 6 ini penting banget. Karena nanti di soal-soal banyak main energi, daya, gaya, percepatan gitu-gitu. Sering banget ya. Oke. Nah, ini besaran turunan ya. Aslinya ada 50, lebih bahkan. Tapi ini yang penting aja ya saya tunjukin. Kalau yang nggak gitu penting, biasanya nanti di soal dikasih tahu satuannya apa. Nanti dari satuan itu kita bongkar sendiri, dimensinya gimana. Oke, itu secara fisik ya. Sekarang secara matematis. Nah, kalau kita ngomong matematis, pasti sudah ngomong matematik ya. Secara matematis, 2 juga dipecah, tapi namanya beda sekarang. Besaran vektor. Ini maksudnya punya besar dan arah. Jadi arahnya penting. Oke, contohnya di sini perpindahan kecepatan. Ini kalau Inggrisnya displacement ini. Kalau kecepatan itu velocity. Makanya kenapa kecepatan itu lambangnya V ya. Percepatan, acceleration. A itu. Gaya, force, F. Momentum ya, momentum sama. Jadi contohnya kecepatan. Itu arahnya ngefek kenapa? Kalau misalnya dia ngomong besarnya 30 km per jam, dia harus kasih tahu arah kalau kecepatan. Misalnya arahnya ke kanan gitu. Kenapa? Nanti kalau misalnya dia ngomong kecepatan arahnya ke kiri, itu beda artinya tuh. Nilainya minus. Nah, khusus yang ini nanti kita akan lebih cenderung di bab 2 sama 3 kita akan main di kecepatan, percepatan, perpindahan. Tapi yang perlu kalian paham adalah 3 ini masuknya vektor ya, berarti arahnya berpengaruh. Itu. Kedua, besaran skalar. Skalar itu cuman besarnya doang. Nggak ada arah. Contohnya, semua besaran pokok itu ada 7 tadi ya. Kelajuan, usaha, luas, daya. Nah, di sini suka bingung kecepatan sama dayanya apa. Kalau kelajuan, Inggrisnya itu speed. Makanya itu kalau kita mobil, orang depan setir ngomongnya kan speedometer ya, bukan velocity meter. Karena dia cuma liatin gedenya aja. Arahnya dia nggak peduli. Oke. Ini usaha ya. Usaha tuh work Inggrisnya. Luas ya udah, luas jelas ya area. Daya tuh power. Nggak pernah kan kita dengar areanya misalnya 3 meter persegi arah ke kiri. Gimana caranya area itu bisa ada arah ya? Nah, ini secara matematis ya. Vektor skalar. Oke. Nah, oke. Kalau sudah, kita lanjut ke conversion.
Nah, konversi di sini sebenarnya banyak ya. Cuman ini yang saya tunjukin itu yang paling penting aja. Sebenarnya di atas Tera ini masih ada Zeta, ada apa. Di bawah Pico pun juga masih ada, Femto segala macam. Cuma itu jarang banget. Jadi yang saya tunjukin di sini cukup sampai yang sering aja dipakai. Jadi kita ini satuan fisika tuh kadang kegedean. Jadi satuannya bisa berapa itu, bisa tera, bisa giga gitu, atau kekecilan. Saking kekecilnya itu kita harus nulis 0,0-nya banyak banget. Sehingga untuk sederhanain hasilnya. Oke. Nah, maksud di tabel ini adalah semuanya konversi satuan dasar ya. Contohnya di sini satuan dasarnya maunya meter nih, misal ya. Maka 1 tera meter, 1 tera meter, yang T ya, T gede itu nilainya 1 kali 10 pangkat 12 meter. Itu sama itu. Jadi semuanya mau ke sini nih, ke tengah sini. Contoh 1 mega, misalnya berapa? 10 megaliter misalnya. Berarti kan kali 10 gitu. Ya. Itu kalau dari atas ke bawah. Sekarang dari bawah juga sama ya. Kalau misalnya 1 mikrometer, itu kasih 1 aja di sini. Berarti ini sama kayak segini meter. Artinya apa? Kalau misalnya kita dari sini mau ke sini juga boleh. Berarti 1 meter artinya nilainya sama dengan 10 pangkat 6 mikrometer. Itu. Mikro kan kecil banget ya. Berarti 1 meter pasti jatuhnya gede. Nano juga sama, ini 1 nm. Kasih 1 aja, meter. Misal. Nah, di sini singkatannya penting ya. Huruf depannya ngefek. Jadi huruf gede, huruf kecil, kapital sama huruf kecil beda. Terutama ini nih, mega M gede, mili M kecil. Ini jangan sampai salah nih, ketukar nih. Jadi benar-benar dipahami loh di sini depannya itu. Nah, kilo itu selama ini kalian tulisnya K gede atau K kecil ya? Harusnya K kecil, bukan K gede. Netin itu. Hektodeka agak jarang ya, divisi ini agak jarang. Tapi kalau waktu SMP mungkin masih kepake. Tapi kalau sisanya ini pasti kepake ini, mikro, nano, piko ini. Kilo banyak, mega banyak juga. Gigatera agak jarang, cuman ini khusus tahu aja ya. Oke. Nah, sekarang ini kan kalau misalnya sama-sama ya, meter ketemu meter, terameter ketemu meter. Tapi kadang ada bisa beda satuan. Contoh, nih. Sebenarnya kayaknya udah dapet sih ya. 1 liter itu sama kayak, sorry, ini pakai stabilo ya. 1 liter itu 1 dm kubik, sama ya. Terus 1 jam, 60 menit, 3.600 sekon. Jadi convertnya ini sudah beda nih depannya. Liter ketemu dm kubik, kan beda ini. Ini juga sama ya, ATM ketemu Pascal. Ini tekanan ini. Nanti akan ketemu kalian. Sampai sini oke sebelum kita masuk soal? Kalau ada yang mau tanya, tanya dulu ya. Nah, sekarang kita masuk teknik konversinya. Ini 2 soal saya jelasin bagaimana cara kerjainnya. Nanti kalian dapat soal. Oke. Sekarang dia minta konversikan ini sehingga satuannya mau joule. Terus notasi ilmiah. Notasi ilmiah artinya nanti jawabannya harus dalam 10 pangkat ini nih. Ini notasi ilmiah tuh kayak gini nih. Ini semua notasi ilmiah nih. 10 pangkat 12, 10 pangkat 9 gitu-gitu. Karena apa? Kita nggak mungkin kalau nulis 1 juta, nolnya 6 kali, panjang banget. Kayak begini nih. Ini panjang banget ya. Terus rentan salah kedua kalian. Maka ini disederhanain jadi 1 kali 10 pangkat 6. Tuh. Atau 10 pangkat 6 aja boleh. Sama gitu ya. Itu begitu juga dengan misalnya 0,00025. Wah, ini setengah mati nih. Nah, ini kalau dibikin notasi ilmiah jadinya 2,5 kali 10 pangkat. Karena 0, pasti ada minus ya. Gitu. Cara ngitungnya gini, komanya 1, 2, 3, 4, 5. Nah, sampai sini. Karena komanya kan mau di sini tuh. Maka ini 5. Itu. Jadi kalau ada 0,000 itu pasti pangkatnya minus ini, 10 pangkatnya. Gitu ya. Sekarang kita ke soalnya. Oke, ini ya. Saya jelasin, nanti kalian kerjain soal. Oke.
Pertama, joule dulu nih. Nah, joule ini kita harus bongkar dulu. Tadi satuan joule itu siapa sih? Ingat, joule itu kalau mau gampang ya, ingatnya gini aja, MV dikuadratin. Massa kan kilo. V itu kecepatan ya, kuadratin. Oh, berarti joule itu, ini joule ya, sama dengan ini nih. Kilogram meter kuadrat per sekon kuadrat. Gitu. Cara gampangnya gini nih, kalau mau gambar joule. Caranya seperti ini ya. Jadi, si ini 54 kan tulis, mikrogram biarin, dm persegi biarin per menit kuadrat. Oke. Saya tulis menitnya begini aja. Oke, terus joule kan maunya jadinya kilogram meter kuadrat per sekon kuadrat. Gini ya. Sekarang kita lihat satuannya dulu. Ini kan dari mikrogram mau jadi kilo. Berarti di sini kan belum nongol kilo ya. Berarti kita bikin ini 1 kilo per 1 kilo. Supaya satuan yang diminta tuh nongol gitu loh. Oke, sekarang mau meter kuadrat kan? Meter persegi, sorry. Nah, ini ada dm yang nggak ada meter. Berarti di sini 1 meter. Khusus kalau ada pangkat gini ya, biasain kasih kurungnya begini. Di luar. Jangan langsung 1 M persegi. Nanti saya kasih tahu kenapa begitu. Terus sekon ya, sekon kuadrat. Nah, udah tulis aja 1 sekon kuadrat. Oke. Sudah ini dapat, kita convert nih sesuai permintaan soal. Nah, convertnya 2 macam ya kalian. Kalian mau yang dari gede ke kecil atau kecil ke gede bebas. Contoh, misalnya di sini kan kilogramnya di atas ya. Berarti yang ini kan sudah ada. Nah, ini jangan diutak-atik nih udah. Saya lingkarin merah jangan diutak-atik ya. Ini pun sama meter perseginya di atas. Ini juga jangan diutak-atik. Terus sekon. Nah, yang ini jangan diutak-atik. Ingat ya, lingkar merah jangan di setting. Oke. Sekarang, nah, mikrogram sama kilogram lebih gede siapa gitu kan kita mikirnya kan. Kalau kita tahu, mikrogram tuh kecil banget, kilogram gede banget kan. Maka yang gede ngalah. Kilogramnya harus jadi begini. Jadi ini 1 kilo per, kita kan mau coret satuan mikrogram. Oke, kilogram ke mikrogram dulu berapa? Oke, kalau belum hafal saya tunjukin ya. Biar gampang, kilogram ke dasar dulu 10 pangkat 3 kan. Udah turun 3 nih. Sini. Terus dari satuan dasar mau ke mikro turun lagi 6. Berarti totalnya kilo ke mikro turun 9. Maka nilai 1 kilo itu sama dengan 10 pangkat 9 mikrogram. Nih. Oke. Nah, terus desimeter. Desimeter sama meter gedean meter ya. Karena makin atas kan posisi dia ya. Maka desimeter ini juga biarin aja. Nah, ini maka. Nah, yang ini 1 meter berapa desi? 10 kan? Nah, ini yang tadi saya bilang kenapa kuadratnya jangan langsung di huruf. Takutnya waktu kalian kuadrat, 10-nya nggak kena ikut dikuadratin kalau langsung kayak gini. Misalnya tadi kalian begini nih langsung nih. Waktu ini nanti diubah jadi desi, takutnya kan begini nih. Ininya nggak ikut di kuadrat. Itu loh. Makanya itu, ingetin, kalau dia satuan ini ada pangkatnya, selain 1 ya, 2, 3, 4 gitu, segala macam, kasihlah kurung. Penting ini. Ini saya kasih warning ya di sini nih. Warningnya nih. Warning ini. Ingat, kalau ada kuadrat, pangkat 3 juga sama ya, kasih kurung. Kalau enggak nanti jadinya kayak gini nih. Ini error. Ininya nih, gara-gara biang keroknya nih. Nih. Oke. Nah, sekarang sama ya, sekon sama menit. Kita lebih gampang sekon jadi menit atau menit jadi sekon. Ngingetnya gitu aja. Oke. Kita lebih gampang menit jadi sekon ya. Karena kalian tahu kan, 1 menit 60 sekon. Maka sini jadinya 60 sekon. Nah, jangan lupa kuadrat ya. Nah, ini 1 sekon kuadrat. Nah, ini kalau ini kalian boleh langsung. Karena 1 kuadrat itu 1. Nggak masalah. Ini 1 sekon kuadrat. Nah, sudah sampai sini, satuan yang sama kalian boleh coret.
coretnya harus nyerong ya. Jadi contohnya gini, ini mikrogram, ketemunya pasti harus sama bawahnya nyerong gini nih, ini, kayak gini nih. Begitu juga ada desimeter tuh. Tapi nanti ini desimeter belakangan aja. Karena itu kita harus bongkar dulu ininya. Jadi mikrogram dulu ya, kita yang bongkar. Oke, sekarang 54 dm persegi biarin. Nah, ini kalian langsung kuadratin 3.600 sekon kuadrat ya. Nah, ini kan tinggal 1 kilo per ini 10 pangkat 9 ya. Di sini mikrogramnya udah kecoret. Nah, di sini 1 meter kuadrat per, nah ini 100 dm kuadrat, ini 1 sekon kuadrat, ini per 1 sekon kuadrat. Nah, ini baru bisa kita coret satuan dm-nya di sini. Nah, kenapa tadi saya nggak coret ini? Karena ini belum masuk kuadratnya. Si ininya nih, ininya belum masuk ke sini nih, kuadratnya belum masuk sini. Jadi jangan langsung dicoret di sini. Tapi kalau kalian sudah lancar, kalau sudah kalian udah bisa ya, langsung coret nggak apa-apa, tapi bawahnya 10-nya kuadratin. Gitu. Oke, next. Nah, sekon. Ini sama ya tadi saya bilang. Waktu nyoret itu kan harus nyerong. Ini jadi jangan dicoret sama bawah. Ini jangan begini dicoretnya, nggak boleh. Kita coretnya sesuai dengan permintaan soal. Yang mau ditinggalin kan sekonnya yang di bawah nih. Sekon sini mau ditinggal ya. Maka yang ini biarin, yang ini kan coret. Nyerong, dia pasti nyoret satuannya nyerong gitu. Oke. Sudah ini, kalian tinggal hitung. Pembilang dulu ya, yang atas 54. Ini udah kecoret, nggak usah. Kali 1, satunya 1 kilo itu, kali 1 lagi, punya meter persegi. Bagi bawahnya 3.600 kali 10 pangkat 9 kali 100, bikin aja 10 pangkat 2. Itu ya. Nah, sini tinggal ngitung nih kita nih. Oke. Oke, biar gampang, begini aja. 54, 1 kali 1. Nah, 36-nya kita pecah, 36 kali 10 pangkat 2. Kan ada 100 nih. Pecah 10 pangkat 2, ini ada 10 pangkat 9, ini ada 10 pangkat 2 lagi. Nah, 54 bagi 36, kita kan tinggal ngitung gitu ya. 54 kalau dibagi 36 kan jawabannya kan 1,5. Jadi ini sini kan 1,5 ya. Coret nih 1,5, oke. Nah, 10 pangkatnya di bawah, nah, saya kasih tahu dulu ya. Kalau misalnya ada A pangkat X, A pangkat Y, A pangkat Z gitu ya. Ininya sama nih bawahnya, maka pangkatnya boleh kalian total. Gini. Nah, sama ya. Ini kan udah 10 semua. Maka pangkatnya kan boleh total nih. Jadi, 2 tambah 9 tambah 2. 13 ya. Maka ini jawabannya 1,5 kali 10 pangkat min 13. Jangan lupa satuan terakhirnya ditulis lagi. Joule. Begini caranya. Sampai sini dulu, ada pertanyaan nggak? Chat aja kalau misalnya ada pertanyaan. Saya kasih waktu 2 menit ya kalau mau nanya. Tuh, stepnya selalu ya. Yang gede, ingat nih, yang gede kalah. Simple itu kalian hitung. Oke, kalau misalnya tidak ada pertanyaan, saya contohin lagi yang B ya. Nah, di sini kalian kerjain soal nih. Nah, di sini penjumlahan. Oke, ingat kalau penjumlahan satuannya kita harus samain dulu nih di sini. Maka cara pertama adalah yang ini. Kita ubah dulu satuannya yang ini. Oke, saya tulis ya. Pertama, semua satuannya mau ke sini. Oke, maka di sini 10 pangkat 14 mikrogram meter sekon kuadrat. Oke, maunya jadi gram meter sekon kuadrat. Berarti ini cukup 1 gram per 1 gram ya. Nah, meter sekon kuadrat kan sama ya bawahnya. Ini kan sama nih. Nggak usah di satuannya, nggak usah dikali lagi. Cukup ini aja. Jadi yang kita tulis ada 1 per 1 kalau satuannya mau diubah. Kalau udah sama bawahnya nggak usah. Maka di sini langsung tinggal 10 pangkat 14
Nah, sama ya, gram sama mikrogram gedean siapa? Oke, kita tahu dong 1 gram lebih gede ya. Maka mikrogramnya biarin, meter sekon kuadrat. Nah, 1 gram ini biarin ya. Nah, ini yang diubah penyebutnya. 1 gram berapa mikro? 10 pangkat 6 ya. Gini. Tadi konversinya ada di atas tuh. Oke, ini coret nih. Oke, maka di sini kan tinggal 10 pangkat 14 per 10 pangkat 6. Oke, rule-nya sama. Kalau tadi kan dikali ya. Ya, saya tulis lagi ya. Ada rule. Kalau misalnya dibagi, A pangkat X per A pangkat Y ya. Maka ini pangkatnya kalian kurang. Kalau dibagi. Kalau yang sebelumnya kan di ya. Yang mana tadi? Nah, ini nih. Ini kan dikali. Kalau dikali pangkatnya ditambah. Kalau dibagi begini, pangkatnya dikurang. Itu ya, nih. Kalau dibagi, pangkatnya dikurang. Oke, maka di sini langsung ya kita lanjutin. Berarti ini sama kayak 10 pangkat 14 dikurang 6. Udah dapat dong. 14 kurang 6 kan 10 pangkat 8 ya. Nah, biar gampang kalian tulis 1 kali 10 pangkat 8 aja. Gram per meter sekon kuadrat. Nah, gitu. Oke. Yang depan udah dapat nih. Kotakin ya. Sekarang yang 7,2 nih kita mau nyari. Yang 7,2 TG itu. TG itu apa? Teragram. Gede banget itu. Oke, saya pakai warna merah aja di sini. Jangan hijau. Yang kedua ya. 7,2 kali 10 pangkat minus 3 teragram per sentimeter menit kuadrat. Oke. Satuannya tadi mau ke gram meter per sekon kuadrat. Oke, ini ubah semua nih harus. Teragram ke gram, senti ke meter, menitnya ke sekon. Nah, berarti ini 1 gram per 1 gram. Kita mau ubah semua nih. Berarti ini 1 meter ya. Karena permintaannya mau meter nih. Permintaan dia mau sekon. Udah. Nah, kuadrat ya. Ingat, kasih kurung. Jangan lupa. Oh. Sekarang kita convert. Oke. Teragram, kita pasti mau coret sama yang ini nih. Oke. Jadi yang jangan berubah ini ya. Saya kurung ini jangan diubah. Sesuai tuh. Udah. Ini jangan diubah nih. Teragram ke gram. Berapa tuh? 10 pangkat berapa? 12. Karena tera kan gede ya. Oke. Senti ke meter. Lebih gampang meternya aja ya, nanti diganti. Karena meter kan lebih gede daripada senti. Nah, menit ke sekon. Nah, ini menitnya kayak ganti. Karena menit 60 sekon kan. Ini jadi 60 sekon kuadrat. Maka ini 1 gram per 1 gram. Nah, jangan lupa tadi kita meter ini mau diganti ya. 100 senti per 1 meter. Ini 1 sekon kuadrat per sekon kuadrat. Oke, satuan yang kita coret dulu di sini. Gram ya. Ingat nyoretnya harus nyerong gini, selalu sentinya gini. Nah, ini saya anggap sudah ada ya. Tapi jangan lupa kalian kasih kuadrat di sini. Biar cepat. Oke. Sekarang kita tinggal hitung pembilang dulu. Ada 7,2 kali 10 pangkat min 3. Oke, terus ada ini. Jadi satu-satu nih, lihat nih, 10 pangkat 12. Sudah 1. 100. Nah, 100 jadi 10 pangkat 2 aja ya. Karena kalau mau notasi ilmiah begitu. Tinggal per. Nah, ini kan 60 kuadrat kan 3.600. Kalau notasi ilmiah jadinya, ya gini aja dulu saya ya. Biar gampang. Nah, sini tinggalnya kan 7,2. Nah, 10 pangkatnya lihat jadi berapa. Tadi kalau perkalian pangkatnya ditambah ya. Min 3 tambah 12 tambah 2. 11, oke. Ini 11 ya. Nah, ini kalau notasi ilmiah caranya begini. Ini kan 7,2. Enaknya kalau ini sama 3,6 dong. Sekarang lihat
Dari 3.600 mau ke 3,6 ini mundurnya berapa kali nih sampai komanya di sono? 3 kali ya. 1, 2, 3. Maka kali 10, karena komanya mundur, min 3. Tuh. Kenapa diubah begini? Karena 3,6 sama 7,2 itu kecoret 2 di sini tuh. Simpelnya. Maka di sini dapatnya adalah 2 kali 10 pangkat 14 ya. Sorry, ini 2 kali 2 kali 10 pangkat 14 gram per meter sekon kuadrat. Oke, coba cek dulu saya ya, ada yang salah nggak di sini? Bantuin saya juga, karena kemarin kayaknya nggak ini nih hasilnya. Menit kuadrat, sekon kuadrat, meter sekon kuadrat. Gitu. Oke. Nah, ini kan kita mau jumlah ya sekarang. Ingat waktu mau jumlah, itu 10 pangkatnya harus sama. Sekarang ini kan beda ya. Maka yang gede biasanya korban nih. Gedenya jadi, nah ini 14 harus jadi 8. 14 ya. Nah, 14 kalau mau jadi 8, itu kan kita harus kali dulu 10 pangkat 8, kali 10 pangkat 6 ya. 2 juta nih berarti ini. Ini sama kayak 2 juta kali 10 pangkat 8. Nah, ini baru boleh kalian total. Maka ini dapatnya nanti 2 juta 1 ya. Kali 10 pangkat 8. Oke, kayaknya ini saya ada salah ngitung sih di sini. Karena kemarin saya dapatnya 3 ya. Oke, nggak apa-apa. Nanti pas kalian kerjain soal, saya coba hitung saya lagi. Oke? Ada pertanyaan dulu di sini? Kalau nggak ada pertanyaan, kita sekarang ke latihan soal ya. Oke. Latihan soalnya di sini. Kalian boleh tulis. Nih, yang 1C sama D. Kalian boleh tes. Ingat ya, kalian coba dulu, nanti saya tulis di sini. Caranya gimana. Kalau ada mau nanya, kalian aktifin mikrofon aja nggak apa-apa ya. Saya kasih waktu kira-kira 5 menit ya.
Oke, saya tadi udah paham salahnya di mana ya. Ini, saya udah tahu salahnya di sini, 3600. Ini pangkatnya harusnya 3 doang. Karena mundur, saya baru ingat kalau mundur dia pangkatnya positif. Ini berarti pangkatnya 8 di sini ya. Oke. Ini saya udah paham ini. Jadi ingat ya, kalau komanya mundur 10 pangkatnya positif. Kalau komanya maju baru 10 pangkatnya negatif. Maka di sini, nah di sini sama tuh. Pangkatnya udah sama. Oke, sorry ya. Ini. Maka kalau di total jadinya 3 kali 10 pangkat 8. Oke, ini ya. Oke, kita balik lagi. Oke, kita lihat step by step-nya ya. Yang C dulu. Oke, warna biru ya. Oke, 8,64 mikrogram per em menit kuadrat. Oke. Nah, satuan ini harus diubah dulu ya. Newton per meter kuadrat tuh berapa sih? Nah, tadi Newton satuannya adalah kilogram meter per sekon kuadrat. Nah, begini ya. Ini Newton nih tadi. Artinya apa? Di sini berarti kan kalau dibikin lurus kan kilogram meter sekon pangkat min 2 per meter segi gitu ya. Nah, di sini kan berarti hilang sisa 1 ya. Maka satuan ini sama kayak kilogram per meter sekon kuadrat. Nih, jadi satuan ini sama ini sama. Maka ini satuannya mau ke kilogram per sekon kuadrat. Tuh. Oke, caranya sama ya. Satuannya mau jadi kilo, nongolin lah 1 kilo nih. Yang ini mau jadi meter, oke, nongolin lah 1 meter. Yang ini mau jadi sekon, oke, nongolin. Jangan lupa kasih kurung. Nih. Sudah, berikutnya gede jadi kecil. Oke. Mikrogram sama kilogram, siapa lebih gede? Kilogram kan? Oke, ini 1 kilogram. Nah, ini kilogram ke mikro. Kilogram ke gram aja sudah 10 pangkat 3. Gramnya ke mikro itu 6. Di total 9. Nih. Oke, dm. Nah, ini dm sama meter. dm-nya lebih kecil ya, berarti yang meter jadiin 10 dm. Terakhir menit sama sekon. Menit lebih gede ya, 60 sekon. Jangan lupa kuadratin. Oke, mikro coret. Ingat nyoretnya nyerong tuh. dm pun sama tuh nyerong. Ini juga boleh coret. Jangan lupa kasih kuadrat.
Oke, sekarang pembilangnya 8,64, 1 dari 1 kilo ini, terus ada 10. Oke, habis. Bawahnya ada 60 kuadrat, 3.600, 10 pangkat 9. 1. Oke, biar mudah, 8,64 kali 10-nya biarin. Nah, 10 pangkat 9 ini ubah ke atas ya, jadi min 9. Ingat tadi, kalau penyebut ke pembilang atau pembilang ke penyebut, pangkatnya balik tanda. 3.600, supaya gampang, kita bikin 3,6 kali 10 pangkat 3 kayak tadi ya. Kan mundur ya. Tuh. Kenapa begini? Karena 3,6 sama ini kan bisa coret. 8,64 bagi 3,6. Dapatnya 2,4 nyata ini. Nah, di sini masih ada, hati-hati, ada min 1, min 9, sama. Nah, ini 3 yang bawah, buang ke atas jadi min 3. Oke, maka jawabannya 2,4 kali 10 pangkat, dah tambahin aja pangkatnya, min 11 ya, Newton per meter persegi. Ini, nah gitu. Itu yang C ya. Mbak, kalian cocokin, ada yang salahnya di mana. Oke, sekarang untuk yang D. Di sebelahnya ini aja ya. Nah, ini sama ya, kita harus pisahin ini sendiri dulu, jadi ini meter per sekon. 108 kali 10 pangkat min 8. Megameter per jam. Terus mau jadiin meter per sekon. Oke, ini yang pertama ya. Berarti ini 108 megameter per jam. Lihat satuannya mau jadi meter sama sekon. Jadi 1 meter, 1 meter, 1 sekon, 1 sekon. Oke, megameter sama meter siapa lebih gede? Megameter ya. Mega itu 10 pangkat 6. Jam sama kon, lebih gampang. Jamnya ubah ke sekon ya. Jadi 1 jam berapa sekon? 3.600. 1 meter, 1 meter, 1 sekon, 1 sekon. Ingat, coret satuannya nyerong. Jadi yang meter di sini coret sama sini, yang S ini coret sama sini. Nah, sudah. Ini jaga 108, 10 pangkat 6. Nah, ini kita gampangnya jadi 36 aja. Kali 10 pangkat 2 tapi. Kenapa? 108 bagi 36 kan habis gitu ya. 3 kan ini. Maka yang ini jawabannya 3 kali 10 pangkat. Nah, ini pangkatnya dikurang ya, karena dibagi 4. Oke, yang ini dapat nih 1 biji. Sekarang yang ini. Yang 9 kali 10 pangkat 5 nanometer per sekon itu. Di sini ya. 9 kali 10 pangkat dapat 5 nanometer per sekon. Sorry, nanometer N kecil ya. Dia menjadi meter per sekon. Nah, ini lebih simpel karena sekon bawahnya udah sama. Berarti cuma nanometer aja yang kita ubah. Nanometer per sekon ini jadinya 1 meter per 1 meter ya. Oke, 1 nano sama meter siapa lebih gede? Meter ya. Maka nanonya biarin. Nah, meter yang penyebut ini ganti meter ke nano.
Kalau belum hafal, 9 dia. Oke, sama coret satuannya ya. Nyerong ini langsung aja. Sekonnya nggak usah karena nggak ada teman. Maka di sini langsung 9 kali 10 pangkat. Nah, ini 5 kurang 9. 5 kurang 9 berarti min 4 ya. Oh, ini kurang 1. Ini ketinggalan nih tadi yang sebelah sini. Kali 10 pangkat min 8-nya ketinggalan. Sorry, ini ada kali 10 pangkat min 8 ya. Ketinggalan dari sini. Berarti ini bukan min 4, ini min 4 nih berarti. Ini min 4. Oke, ini jadinya 9 kali 10 pangkat 4 meter per sekon. Oke, lihat ininya udah sama kan? 10 pangkat 4 ya. Maka kalian boleh total langsung. Karena mintanya kan di total tadi ya. Langsung 9 tambah 3 aja. 12 kali 10 4 meter per sekon. Cuman kalau notasi ilmiah itu ya, kita nggak boleh puluhan nih depannya. Kita harus pakainya satuan. Berarti ini jadinya 1,2. Tapi kalau dia 1,2, ingat tadi kalau mundur angkatnya ditambah ya, berarti ini jadi min 3. Nah, ini jawabannya. Gimana, ada pertanyaan nggak di sini? Ini saya zoom out dulu. Jadi summary-nya begini ya. Kira-kira itu kelihatan ya. Oke, kalau misalnya nggak ada, kita boleh break dulu 5 menit. Kalian kalau mau minum atau mau apa, istirahat mata ya, penting. Jadi selama online gini pasti saya akan kasih waktu kalian buat istirahat mata, istirahat tangan segala macam atau mau toilet ya. Kita kembali lagi 5 menit berikutnya tepat di jam 11.
Oke, khusus untuk Ferdin, nanti kasih tahu ini ya, Microsoft account, bikin Microsoft account di sini. Karena nanti semua notebooknya akan saya share-nya di sini nih, Microsoft account. Bebas ya, mau pakai apa aja. Mau pakai Gmail kemarin boleh, atau mau pakai yang mana. Yang penting emailnya harus sama kayak yang dibikin di Microsoft account, biar saya bisa add nanti di ini. Jadi nanti semua notebook yang saya kasih itu ada di sini nih semuanya tuh. Nanti kalian bisa akses, jadi nggak usah di print, nggak usah di apa gitu. Dapat 4 notebook khusus. Ini per ini dapat ya nanti tuh wajib, minat, fisika, kimia, plus 1 notebook private. Private mati per nama orang ini. Jadi punya Natasha nggak akan bisa diakses oleh Alicia, sama juga Andrea punya nggak akan bisa diakses oleh Natasha gitu. Tapi 4 ini yang atas bisa diakses kalian. Tapi cuma view ya, kalian nggak bisa ngedit. Takutnya nanti ada yang error. Oke. Kalau kita sudah jam 11, kita lanjut ya. Oke, kita lanjut. Oke, tadi ini udah. Nah, sekarang kita masuk ke analisa dimensi. Nah, ini 50% nanti kalau ulangannya ada di analisa dimensi ya. Oke. Nah, jadi di sini dimensi analisis itu banyak fungsinya tuh, macam-macam ya. Pertama, dia menunjukkan sifat fisik dari suatu besaran. Contohnya, satuannya si temperatur kan ada 3 macam nih. Reaumur sebenarnya satu lagi, cuman di SMA nggak begitu dipakai reaumur, makanya saya nggak masukin. Nah, dimensi juga menunjukkan apakah dua hasil pengukuran dapat dijumlah atau dikurang. Ini syaratnya ya, kalau mau dijumlah atau dikurang, satuannya harus sama. Wajib itu ya. Nih, kalau mau dijumlah sama dikurang, satuan dia harus sama. Kalau nggak sama, nggak bisa. Nih. Jadi nggak akan ada kejadian 1 meter ditambah 1 sekon. Nggak akan mungkin. Nggak akan bisa kejadian kayak gitu. Karena dimensinya beda ya. Oke, kegunaan analisa dimensi. Nanti ini lebih ke soal ya. Dia bisa buktiin apakah dua besaran itu sama atau enggak. Dianggap sama kalau dimensinya sama. Oke. Terus dapat menentukan persamaan yang pasti salah atau mungkin benar. Selama dimensinya sama itu ya. Kalau dimensinya beda pasti salah. Tapi kalau dimensinya sama itu mungkin benar. Bukan pasti benar, nggak ada istilah pasti benar di sini. 3, dapat digunakan untuk menurunkan persamaan dari suatu besaran fisis. Contoh, kalian tahu rho, massa jenis, itu kenapa M per V? Ini ada alasannya nih kenapa bisa begini. Sama kalau dulu ada calor MC delta T, kenapa bisa begini? Ini pun ada alasannya. Nah, ini dipakai nanti untuk nomor 3 nih. Buktiin persamaan gitu tuh nanti. Makanya kalau udah SMA tuh analisisnya lebih dalam. Oke ya. Saya contohin, di sini ada 5 ya nantinya. Oke, yang ini dulu. Ya, di sini. Dia kasih tahu bahwa rumus gaya gravitasi sebuah planet adalah F sama dengan G M1 M2 per R kuadrat, di mana F-nya gaya. M1 M2 massa, R jarak. Kalau udah ngomong jarak ya, ini pasti urusannya sama panjang ini. Tentukan dimensi dari G. Oke. Pertama, kalau dia cuma nanya dimensi tok, kita ubah dulu ini rumusnya. Kan G, M1, M2 per R ya. Terus kalau mau cari G gimana? Bah dikit ya. R-nya kali silang ke atas. Maka ini F. R-nya R kecil aja ya. Nah, M ini 2 biji nih. Buang ke sini. Penyebut. Itu. Oke. Nah, sampai sini kita baru bongkar dimensi. Gaya. Gaya apa dimensinya tadi? Mungkin kalau masih lupa, itunya satuannya aja ya. Satuannya kan Newton ya. Dimana Newton itu adalah kilogram meter per sekon kuadrat. Maka di sini tulisnya
M, massa ya, ada kilogram massa kan. Terus ini meter, length. Nah, sekon kuadrat. Tapi karena di penyebut, pindah ke atas jadi min 2. Maka si F ini dimensinya M, L, T, pangkat min 2. Nah, nanti ikutin ya. Kalau di sekolah boleh nggak pakai kurung kotak, kalian nggak apa-apa. Nggak usah pakai kurung kotak. Habis ini saya pakai. Oke, R. Tadi saya bilang jarak itu sama urusannya sama panjang. Berarti ini length urusannya, L. Nah, ini R ya. Terus M1, M2. Dua-duanya massa kan? Berarti ini mass, M1 M, M2 juga M. Itu ya. Nah, di sini kita bisa coret nih. Oh, ini M-nya sama nih. Oke, coret aja. Terus L-nya ini sama nih. Nanti di total ya pangkatnya. Nah, yang perlu jadi perhatian adalah kalau kita nulis dimensi kayak gini, kita nggak boleh bentuknya pecahan. Jadi si M ini yang bawah ini harus pindah ke pembilang. Maka M-nya jadi min 1. Ingat tadi ini kalau nggak ada pangkat 1 ya. L-nya berarti dari total nih, jadi 2 ya. T-nya min 2. Nah, udah inilah jawabannya. Dia tanya dimensinya. Kalau misal ditanya satuannya, ubah aja M-nya jadi kilo, L-nya jadi meter, T-nya jadi sekon. Itu kalau ditanya satuan, oke? Nah, ini masih contoh satu simple. Sekarang contoh 2. Nah, ini. Ini agak panjang nih. Saya zoom out dikit ya. Oke. Dia tanya, ini persamaan ini. Kan ada persamaan ini. Di atas ini. Di mana K-nya tetapi satuan ini permukaan. Kalau ini mungkin benar atau pasti salah. Oke. Ingat tadi, kalau mungkin benar berarti dimensi kiri beda, pasti salah. Tuh, kita cek. Q per T dulu ya. Energi. Ingat, tadi Joule apa dimensinya? Biar gampang nanti MV kuadrat ini aja ya. Kayak ini. Mass. V itu kan meter per sekon ya. L kuadrat. T min 2. Nah, ini buat si Q. Q-nya berarti M L kuadrat T min 2. Nah, ini punya si M. Sekarang per T. T kan waktu ya, tiap detik tuh. Time dong. T gitu ya. Oke. Sekarang Q. K-nya. Watt meter persegi kali Kelvin. Kelvin ini suhu nih. Meter persegi panjang. Watt. Nah, watt kalau bingung, satuan aslinya joule per sekon. Berarti joule kan gini ya. Kalau ditambah, kalau per sekonin, berarti harusnya kan M, L2, T min 2, dibagi lagi sama T. Jadinya M, L2, T-nya jadi min 3 ya. Karena ini kan buang ke atas, kali tanda gitu. Nah, ini watt nih. Watt begini. Maka K-nya jadi satuannya lihat ya, watt M L kuadrat T min 3 per, ini ada meter persegi ya. Meter kan urusannya sama panjang tuh. L kuadrat. Terus K itu Kelvin.
suhu. Dimensinya theta ya. Ini suhu tuh ini. Karena T-nya udah diambil time, jadi nggak bisa lagi. Terus A kan dikali A ya. A itu luas permukaan. Satuannya kan meter persegi. Meter tuh urusannya sama length. Meter persegi, gitu. Terakhir delta T, perubahan suhu, satuannya apa? Ya pasti kalau nggak derajat Celcius, derajat Fahrenheit, kalau nggak Kelvin doang. Berarti ini theta doang, satu biji, udah. Nah. Oke, sekarang sebelah kanan dulu ya, kita kalau ada yang bisa coret, kita coret nih. Theta habis, ya. Nih. L kuadratnya habis. Udah, ada lagi ya. Sebelah kiri, yang T-nya buang ke atas. Karena dimensi itu jabarannya nggak boleh sampai bentuk pecahan gitu. T-nya jadi -3 ya. Ini kan 1 ya, ke atas. Sebelah kanannya ternyata M. Sama kan? M-nya 1, ini juga 1. L-nya 2, 2, T-nya 3. Oke, ini berarti mungkin benar. Pasti salah itu kalau salah satu aja pangkatnya beda. Nah, itu udah pasti salah deh ya. Jadi kalau misalnya T-nya sebelah kiri pangkat 3, sebelah kanan pangkat -2 misalnya, udah salah itu. Jadi mungkin benar itu huruf dimensinya sama, pangkatnya juga harus sama. Itu mungkin benar. Oke, nah ini susahnya mungkin pertama kalian tantangannya harus hafalin energi punya dimensi, watt ini dimensinya apa. Tugas kalian ya, nanti untuk hafalin itu. Oke. Nah, terus kita ke nomor 3. 3 ini dia tanya besaran apa di ABCD. Kalau dia kasih taunya begini. Nah, ingat ini kan penjumlahan. Tadi ingat syaratnya apa penjumlahan? Satuannya harus sama ya, baru bisa dijumlah ini. Pengurangan pun sama begitu. Ya. Max dalam meter. Oke, deal. Ini meter nih. Berarti itu dalam L ya dimensinya. Oke. T dalam detik. Oke. M-nya dalam kilogram. Oke, kita deal. Maka A di sini, A-nya kan nggak ada temen ya, nggak ada T, nggak ada M, berarti A tok di sini. Nggak usah. Tambah B. T ini kan tadi ngomongnya apa? Detik ya. Time dong. Nih. Tambah C. Oh, time kuadrat. Tambah D. Oh, ini time kuadrat per, ini massa nih, mass. Oke. Nah, sudah begini, tadi kan dibilang kalau penjumlahan kan dimensinya harus sama ya. Berarti di pairing aja, ini sama ini sepaket nih. Jadi ada 4 ya, A sama dengan L. Udah, sepaket. T. Terus B, T ini sama dengan L juga. Jadi ini semuanya yang sebelah kanan samain ke kiri gitu. Maka ini kan kalau kita bagi kan jadinya kan L per T gitu ya. Cuman ingat, dimensi nggak boleh bikin pecahan. Berarti ini L T-1. Nah, dia tanya besaran apa? Apa? Panjangnya ya. Ini kan harusnya kan ms-1 ya. Kecepatan. Oke. Yang ketiga, ini C, T-nya kuadrat nih tapi sama dengan L. Maka ini langsung ya saya ya, L, T-2 ya, sama kayak yang nomor 2 sih itu. Ini kan punya ms-2 ya. Ini punya siapa? Percepatan. Acceleration itu. Terus yang keempat. Keempat ini berarti D T kuadrat per M sama dengan L. Nah, ini kita setting dikit ya. M-nya kali ke sini, berarti atasnya M sama L per T kuadrat. Ininya buang ke bawah. Maka sini kan jadinya M, L, T-2. Nah, ini punya siapa? Ini kan kilogram, meter, sekon, -2. Satuan siapa?
gaya. Nggak apa-apa kalau kalian belum hafal. Bicaranya begini. Ingat ya, kalau penjumlahan kita samain aja nih semuanya nih. Samain ke hasil gitu. Sini tuh. AL, BTL, CT kuadrat L, DT kuadrat per M, sama L. Dah. Oke. Sekarang kita nomor 4. Nah, nomor 4 kita suruh bikin rumus nih. Disuruh bikin rumus kita ya. Fisika nih luar biasa. Kalian udah baru kelas 10 aja udah suruh bikin rumus loh. Oke. Nah, khusus bikin rumus, kita akan main triknya sedikit aljabar sama eliminasi. Yang waktu SMP dulu, eliminasi samain X, samain Y, kita pakai ya di sini. Oke, dia ngomong gini, cepat rambat bunyi pada kawat dipengaruhi oleh gaya tegangan kawat. Namanya aja udah gaya ya, jadi nggak peduli nih tegangan kawat, berarti ini dimensinya gaya nih, udah, stop. Masa jenis kawat, masa jenis ya. Rho apa? M per V ya, massa per volume, dan luas penampang. Luas sudah tahu pasti, meter persegi ya. Tentukan persamaan cepat rambat tersebut dengan analisis dimensi. Oke, masalahnya kita nih nggak tahu nih, F rho sama A-nya mau diapain? Apa F-nya di pembilang rho penyebut, atau A luasnya di pembilang atau penyebut, nggak tahu kan? Nah, kita cek. Oke, cepat rambat ini kurang data ya, ini V ya. Cepat rambat tuh sampai kayak kecepatan, ini ada kata cepat nih soalnya. Karena kita nggak tahu, kita tulisnya gini, V sama dengan K, ini konstanta, wajib dibikin ya. Entah nanti dipakai atau enggak usah peduliin. Terus ada tegang, F, ya udah. Terus ada rho, ada A. Nah, cuman kita kasih pangkat X, Y, Z di sini. Untuk menentukan nanti rho-nya tuh di pembilang atau penyebut atau di akar gitu loh. Nah, semuanya nanti kalau cari persamaan ya, kan harus bikin pangkat X, pangkat Y, pangkat Z. Kalau ada 3. Kalau ada 4 ya W, X, Y, Z. Tapi mentok 3 sih kalau kalian. Nggak mungkin sampai 4, terlalu banyak dan terlalu lama. Oke, di sini sekarang kita ke dimensinya ya. Cepat rambat V kan tadi satuannya meter per sekon ya. Maka dimensinya langsung meter per sekon. Karena per jadi min 1 gitu. Ah, gitu. Oke, gaya. IPA ya mungkin ya. M, L, T min 2. Nah, ini gaya ya. Minus. Pangkat X. Rho. Massa jenis apa? Massa per volume ya. Massa itu berarti mass. Volume itu panjang pangkat 3. L min 3 berarti. Min, karena dia penyebut nih. Makanya minus ya. A. A itu luas ya. Udah L kuadrat ya kalau luas ya. Oke, di sini saya kasih tahu konsep lagi. Kalau kalian ketemu A pangkat X dipangkatin lagi Y, pangkat dipangkat gitu, maka pangkatnya kalian kali. Tuh ya, jadi pangkat tuh dikali. Jadi kalau kayak gini nih, ini anggapnya aja pangkat 1 nih kalau kayak gini. Nah, ini pangkat 1. Nah, boleh. Oke, maka di sini L-nya pangkat 1, T-nya min 1, K biarin. Nah, sekarang X-nya kali masuk semuanya di pangkat. Berarti M-nya pangkat X. L juga pangkat X. T-nya tapi min 2X ya. Karena ada min 2 nih di sini T-nya tuh. Oke, yang ini, yang tengah ya. M-nya Y. L-nya min 3Y. Oke, yang ini L-nya 2Z. Tuh. Nah, sekarang kita lihat dimensinya ya. L ada teman. Kanan kiri ada. T ada. Kok M-nya nggak ada kok di kiri? Bener ya, ini ada M nih. Kok kiri nggak ada kok? Kalau nggak ada, kalian tambahin sendiri tapi pangkatin 0. Ini cluenya. Ini sama ini gitu ya. Jadi kalau sampai nyata ada dimensi yang kirinya nggak ada, kanannya nongol, paksain nongol di sebelah kiri, tapi pangkatin 0. Itu caranya.
Jadi jangan bingung nanti M-nya diapain kok. Enggak. Tetap dipakai tapi pakai bantuan ibaratnya. Ini bantuannya ada di sini nih. Ini bantuannya nih ya. Aslinya kan emang nggak ada tuh. Karena nanti di eksponen kan akan belajar berapapun pangkat 0 hasilnya 1. Oke, sekarang caranya kalau sudah dapat ya, kalian ambil M-nya. Sekarang lihat pangkatnya aja. Oke. Sebelah kiri kan pangkat 0, berarti 0. Sama dengan, lihat sebelah kanan, ada X, ada Y. Totalin. Sekarang L. Sebelah kiri pangkat berapa? 1. Ini ada X min 3Y. Berarti X min 3Y. Sekarang ada T nih. T pangkat kiri berapa? Oh, min 1. Kanan, min 2X. Sudah, habis dong. Min 2X aja ya. Nah, dari sini kalian kerjain dulu mana yang menurut kalian paling gampang. Ini kayak eliminasi kan sebenarnya. Paling gampang ini sebenarnya, karena dapat X-nya udah setengah ya. Oke. X itu dapat, kalian pakai ini, dapat Y-nya. Karena Y kan min X. Y-nya min setengah ya. Terakhir, baru di Z. Oh, lupa juga, Z-nya ada satu lagi ya. X. Oh, ini masih ada satu lagi plus 2Z harusnya. Nih, ketinggalan. X min 3Y plus 2Z ya, oke. Nah, terakhir Z, kita pakai yang tengah ya. 1 sama dengan, karena X-nya udah ketahuan, kalian gue ganti setengah ini. Min 3, Y-nya min setengah, plus 2Z. Kita hitung sedikit ya. Setengah, ini plus 3/2 ya. Ini kan jadinya kan 4/2 nih. 4/2, 2 ya. Berarti, ini buang ini, min 1 ya. Maka Z-nya min setengah. Oke, dapat nih semuanya nih udah. Oke, maka ternyata V itu rumusnya adalah KF X ya, pangkat X berarti setengah nih. Rho-nya min setengah, karena Y tuh, Y nih. Z-nya juga min setengah. Oke, ada aturan lagi. A pangkat setengah itu sama kayak akar A. Itu, ya. Maka, kalau kita bongkar di sini, akar F. Nah, ini seperakar Rho. Kenapa seper? Karena pangkatnya minus. Kita buang ke bawah. Ini pun sama. Ini kok Z salah. Ini A ya. Seperakar A gitu. Nah, maka rumusnya P sama dengan akar Rho kali A. Jadi kalau ada akar semua kalian boleh masukin gitu. Nah, inilah jawabannya. Tuh. Ada pertanyaan enggak sampai sini? Nah, kalau tidak ada, kita ke latihan soal ya. Nanti habis ini kalian boleh ngecek langsung di sini. Sama latihan soalnya kayak tadi sih. Nih. Coba tes ya. Kita kerjain bareng-bareng. Tentukan besaran pokok dan satuan dasar. Besaran pokok tadi ada 7 itu ya. Satuan dasarnya ya misalnya panjang itu meter. Waktu itu sekon itu maksudnya. Nah, clue-nya di sini ada tetapan dari persamaan berikut. Tetapan itu ternyata R. Berarti kita harus cari dulu rumus R-nya apa. Itu. Rumusnya di sini itu kasih tahu PV sama dengan NRT tuh. Nah, karena ditanya tetapan doang, maka R sama dengan apa gitu. PV per NT gitu ya. Langsung ini buang aja ke bawah. Penyebut menjadi penyebut juga sama. Nah, tugas kita ngebongkar satuan.
Oke, tekanan itu gaya per luas permukaan. Ini kan satuannya kan Newton. Ini meter persegi. Tadi Newton paling sering ya, kilogram meter per sekon kuadrat per meter persegi. Ini kalau kita susun, kilogram meter, sekonnya boleh bawah nih. Coret. Maka ini nyata kilogram meter sekon kuadrat. Nah, ini tekanan ya. Tekanan nyata satuannya ini. Ya udah, kita tulis tekanan satuannya. Kasih kurung aja biar gampang. Kilogram meter sekon kuadrat. Oke. V apa? Oh, volume. Volume satuannya apa? Meter kubik. Oke, kenapa di sini nggak pakai dimensi ya? Karena pertanyaan dia tuh besaran pokok dan satuan dasar. Nggak usah dimensi. Kecuali kalau dia tanya dimensi ya baru yang bongkar nih. Kg-nya jadi M, meter jadi L, sekonnya jadi T gitu lah segala macam. Oke, jumlah mol. Jumlah mol ya mol. Ini besaran pokok tadi ya, paling bawah jumlah mol to mol. T-nya suhu. Suhu apa? Kelvin. Itu ya. Nah, berarti di sini yang atas dulu bisa dicoret nih M-nya. Sisa 2 ya. Oke. Maka di sini sudah ketahuan jawabannya adalah yang pembilang aja kilogram meter persegi. Penyebutnya ada mol, ada Kelvin, ada ini nih satu lagi nih, sekon kuadrat. Maka besaran pokoknya ada apa? BP-nya ya. Ada massa. Nih, kilogram. Ada panjang. Oke, satuannya lupa. Kg. Panjang satuan dasarnya meter ya. Sudah. Jumlah mol. Si mol itu. Nih. Terus sudah. K itu apa? Kelvin ya. Suhu. Terakhir, sekon kuadrat. Oh, waktu. Sekon. Oh, udah jadi. Itu. Jadi kalau ditanya besaran pokok dan satuan dasar, ya ini jawabannya nih, yang ini nih. Nah, ini. Tuh. Ya. Sekarang nomor 3. Nah, tanyanya sama nih. Mungkin benar atau pasti salah. Mirip yang tadi ya. Radiasi panas adalah banyaknya energi panas. Oke. Energi panas tuh Q-nya. Rumusnya gini. Tetapan tambah dimensi. Kalau tanpa dimensi jadi angka aja nanti E-nya ini. Ini nggak usah diutak-atik ini. Oke. Ini bacanya sigma ya. Tetapan dengan satuannya watt per meter persegi Kelvin pangkat 4. Waduh. A itu luas permukaan. T-nya suhu. Oke. Sama kayak tadi. Kita harus bongkar analisa dimensi. Caranya adalah Q tadi. Energi apa? M. Oke. Kalau belum hafal, saya kasih tahu lagi ya. Q itu kan satuannya joule. Maka dia kilogram meter pangkat 2 T-2. Ini ingat nih. Lalu ya Q itu. T-nya T. Nah. E-nya anggap aja 1 ya. Kalau dia bilang tanpa dimensi, anggap angka 1 aja boleh, nggak apa-apa. Oke. Sigma. Nah, ini kita harus bongkar sedikit. Watt. Tadi lihat sebelumnya, watt itu apa? Joule per sekon. Jadi yang ini bagi T 1 biji. Maka watt itu dapatnya M, L2, T-nya min 3 tapi. Nah ini, jadi bedanya Q watt sama joule itu cuma beda di T. Kalau di energi T-nya min 2, kalau di watt daya T-nya min 3. Oke, tapi ingat di sini satuannya W per, ada pernya aja. Meter persegi, meter kan panjang ya. Terus K itu Kelvin, suhu dong, theta. Nah, ini. Oke, ini udah. A nih sekarang. A itu luas ya. L pangkat 2
itu theta aja. Oke. Sini T doang, bukan T pangkat 4. Baru di sini kita masukin Q per T. Dimensinya aja langsung ya. Q M L2 T-2 per T-nya doang. Terus ada E1 tadi kita di sini. Sigmanya itu M L2 T-3 bagi L pangkat 2 theta pangkat 4. Oke. A-nya oke L pangkat 2. P-nya theta, cuman karena ini ada pangkat 4, maka theta sini juga pangkat 4. Ikut. Sebelah kanan dulu ya. Kita juga bisa coret-coret nih. Nah, ini habis. Ini habis. Kita lihat sebelah kiri. Nah, ingat sudah langsung harus dibikin di atas semua. Min 3 ya, ini kan pangkat 1 nih. Ternyata kalau kita lihat sama ya, jumlah MLT-nya, pangkatnya sama nih. Maka ini mungkin benar. Oke. Lanjut ke soal berikutnya ya. Layarnya kelihatan kan kalian ya? Nggak gelap kan? Oke. Lanjut nomor 4. 4 sama tuh, disuruhnya ngapain tuh? Suruh bikin rumus kita. Oke. Di sini dia bilang kecepatan minimum, ada V ya, dipengaruhi oleh tapan gravitasi G gede, nih satuannya dikasih tahu, masa bumi M, jari-jari itu panjang ya, berarti ini nanti ini urusannya panjang ini. Maka tentukan rumus V dalam GM dan R. Ya udah, berarti kita harus bikin dimensinya dulu ya. V itu kan kecepatan, L T-1, tetapan gravitasi. Nah, ini kita harus bongkar dikit, satuannya Newton meter persegi. Newton itu M, L, T-2. Ini Newtonnya doang nih. Terus ada M pangkat 2, berarti ini panjang ya, per kilogram pangkat 2. Pangkat 2. Oke. Kita setting dulu aja di sini. Ya, B sisa 1 ya. Ini pangkat 1 totalin. Oke, maka di sini G-nya kita dapat bahwa M-nya pangkat min 1, L-nya pangkat 3, T-nya pangkat min 2. Ini. Terus ada massa bumi. Massa ya M itu, M gede. Dan jari-jari R-nya. L. Ya, jari-jari kan urusan panjang. Oke, selalu kalau kita suruh cari rumus pakai pangkat X, Y, Z ini. G pangkatin X, M pangkatin Y, R pangkatin Z. Tuh. Langsung dimensinya kita masukin ya. L, T-1. K-nya biarin, nggak usah utak-atik. G-nya, nah ini kita kasih kurung dulu aja. M-1, L pangkat 3, T-2, pangkat X. M-nya M doang, pangkat Y. R-nya L doang, pangkat Z. Oke, ini L pangkat 1, T pangkat 1 ya.
Masukin, berarti M-nya min X, L-nya 3X, T-nya min 2X. Oke, yang ini M pangkat Y, L pangkat Z. Oke, sama di sini. M-nya nggak ada ya, di sebelah kiri. Tapi di sini nongol M nih 2 biji. Udah, paksain nongolin M pangkat 0. Sekarang M dulu. Sekarang lihat pangkatnya ya. Kiri 0, kanan ada min X plus Y. Oke. L-nya 1 sama dengan 3X plus Z. Terakhir T-nya, kiri min 1 ya, min 2X. Oke, dari sini kita cek yang paling gampang, cari T. Karena cuma satu variabel, berarti min 1 sama dengan min 2X, maka X-nya dapat setengah. Sudah dapat ini, kita dapat di sini. Berarti kan X sama dengan Y ya, maka Y-nya juga setengah. Terakhir yang Z di tengah itu 1 sama dengan 3X. Nah, X-nya kan setengah. T sama dengan 3/2 Z, berarti ini 1 kurang 3/2 ya. 1 kurang 3/2, min setengah. Maka di sini rumus V adalah K, G-nya pangkat X, oh setengah. M-nya setengah juga, R-nya min setengah. Berarti ini kan sama kayak akar G, akar M, seperakar R ya. Maka rumusnya akar GM per R. Oke, K-nya lupa tinggalan. Nih. Caranya gitu ya. Oke, kalau sekarang nggak ada, kita ke soal terakhir. Ini dia suruh cari dimensi, sama kayak tadi itu, kalau penjumlahan berarti kan samain kanan kiri gitu ya. Kecepatan, V. Berarti ini satuannya nih, kecepatan. V itu LT-1. Oke. Fungsi waktu, T-nya ternyata nanti diganti T, time. Dia tanya ada A, B, C ini dimensinya apa? Oke, sama kayak tadi ya, kita samain aja. Maka sini kan LT-1 sama dengan A T kuadrat, ini udah masuk rumusnya tuh, plus, nah ini B per, ini T, C kuadrat. Oke, yang kiri dulu ya, berarti A T kuadrat sama dengan L T-1. Tuh. Oke, maka A-nya nyata L T-1 per T kuadrat. Cuman ingat, selalu bentuk dimensi nggak boleh pecahan. Ini buang ke atas, maka A dimensinya adalah L T-3. Oke, dia tanya dimensi doang ya, bukan tanya besarannya apa. Kayak tadi kan pecah satu-satu ya, kecepatan gitu. Ini nggak usah, karena dia tanya dimensi tok. Sekarang B dan C. Nah, B dan C ini langsung dapat sepaket. Di sini lihat B per T. Nah, khusus di sini karena bentuknya ini pecahan, maka si L sama T-nya kita bikin pecahan juga aja. L per T gitu. Yang hasil ini yang LT-1-nya. Karena bentuk sininya pecahan nih. Udah, ikutin. Nah, di sini kita tinggal pairing. Pembilang ketemu pembilang. Oh, berarti B-nya itu L. Udah. Sekarang penyebutnya nih. Berarti kan C kuadratnya harus sama dengan T dong. Karena kan ini penjumlahan lagi nih. Ini udah sama. Nah, ininya nih masalah.
pangkat 1 ya, maka C-nya pangkat setengah. ABC dah jadi tuh. Oke, gimana? Ada pertanyaan sampai sini? Materinya udah selesai untuk pertemuan pertama ya. Kalian kalau mau ada pertanyaan silakan buka aja. Udah kasih waktu 5 menit nih kalau ada yang mau nanya apa. Jadi kalau kalian sudah bisa akses OneNote, ini semuanya nanti akan nongol ini. Di OneNote kalian ini semua jawaban akan muncul di sini tuh. Nanti kalian coba sendiri nih, tipe A level, pakai Inggris ya. Tipe SBMPTN. Soalnya pasti ada tuh. Sama ini. Pertanyaan dia yang ini adalah, buktikan C ini nggak ada unit. Nggak ada unit berarti nggak ada dimensi ya. L-nya length panjang, rho density massa jenis, P-nya speed kecepatan. Ini pakai analisa dimensi aja jadi. Nah, kalau yang ini kayak barusan sudah cari alfa sama beta. Sama kayak yang ini nih persis. Oke, jadi nanti sistem lesnya selalu kayak gini ya. Nanti untuk semua latihan, kunci akan saya tulis di sini. Kalian tinggal baca. Makanya itu OneNote penting, jadi usahakan semuanya kalian harus bikin ya. Di modul juga nanti semua jawaban akan muncul tuh. Nanti latihan mandiri, kalau kalian mau coba, kalian double klik aja di sini ya. Nanti kebuka sendiri nih. Jadi habis ini kalian boleh coba latihan mandirinya, ini ada soalnya tuh. Yang kalian kerjain cukup 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8. Ini udah kasih tahu nih. Karena nomor 7, 9, 10, 11 untuk pertemuan kedua. Oke, kalau tidak ada, terima kasih ya sudah join. Jadi trialnya kalian kesempatan 2 kali ya. Minggu ini sekali, minggu depan boleh sekali nih. Oke, kalau ada yang mau langsung ikut bergabung, langsung ngomong aja sama adminnya ya. Thank you semua, sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Selamat siang. Siang, makasih kok. Oke, thank you. Ferdin, gimana? Ada pertanyaan?